Halo guys, kembali lagi di channel Kim King Shot, di mana channel ini membahas seputaran game King Shot. Nah, di video kali ini aku akan membahas hero generasi kelima. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini aku mau merekomendasikan Lootbar GG. Lootbar ini suatu website top up internasional yang dapat top up banyak game dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa game yang dapat kalian top up di sini, terutama game King Shot. Lootbar GG adalah layanan isi ulang terpercaya, yang menawarkan hingga 22% untuk paket King Shot, itu berarti kalian dapat menghemat hingga 22%. Dan gunakan kode keren untuk mendapatkan kupon diskon. Dan proses ordernya juga mudah banget, kalian tinggal ikutin saja arahannya, dan langsung paket yang kalian pilih masuk. Ulasannya juga bagus dari pengguna yang menyediakan layanan yang lebih murah, lebih aman dan lebih cepat. Dan Lootbar ini menyediakan metode via salve. Kalian dapat membeli paket sendiri di dalam game langsung. Dan dapatkan kupon diskon ekstra 10% menggunakan tautan aku dalam deskripsi di bawah. Oke, masuk ke pembahasan utamanya. Video kali ini lumayan cukup menarik, karena aku akan membahas hero Gen 5, di mana video ini sudah banyak yang menunggu. Seperti yang kalian tahu, setiap generasi memiliki 3 tipe hero. Yang pertama ada hero free player yaitu hero roulette, yang kedua ada hero dengan bayaran yang mudah, dan yang ketiga hero dengan bayaran yang sulit. Jadi kita mulai dari hero roulette aja, yaitu hero infantry yang ada di roulette hero. Jika kamu adalah pemain free player atau low spend, kamu wajib mengambil hero ini dan usahakan mencapai bintang 5. Jika kamu hemat dalam menggunakan diamond, aku yakin kamu bisa mencapai bintang 5, karena hero ini sangat bagus sekali. Hero ini yang akan menggantikan Zoe kalian. Jika kamu tidak mengambil hero ini, statistik infanteri kamu bakalan ketinggalan jauh, di mana penyumbang statistik terbesar adalah dari hero. Dan hero ini juga sangat bagus di arena dan untuk pertempuran. Saat di Gen 1 sampai Gen 4 kalian masih menggunakan Zoe, atau well masih menggunakan Amadeus atau Alchar. Tapi saat Gen 5 muncul kalian bisa mulai menggunakan Long Fei. Oke, sekarang mari kita lihat skillnya. Kita mulai dari skill eksplorasi dulu. Untuk skill eksplorasi pertama Long Fei adalah attack speed naik, mendapatkan 120% attack speed dan kebal terhadap efek kontrol selama 4 detik. Skill ini lumayan cukup bagus di arena. Dan untuk skill eksplorasi kedua Long Fei adalah kerusakan diturunkan, di mana damage yang diterima Long Fei berkurang sebesar 60% saat darahnya di bawah 50%. Skill ini adalah tipikal defensif, jadi Long Fei sangat bagus ditaruh di barisan terdepan. Dan untuk skill eksplorasi ketiga Long Fei adalah attack naik, di mana Long Fei mendapatkan attack sebesar 48% saat darahnya di bawah 50%. Jadi skill ini tipikal ofensif. Long Fei memiliki 2 skill ofensif dan 1 skill defensif. Di mana untuk free player atau low spend hero ini sangat bagus untuk arena. Selanjutnya kita lihat di bagian ekspedisi. Skill ekspedisi pertama Long Fei adalah kerusakan diturunkan, memberikan peluang 40% untuk mengurangi damage yang diterima semua squad musuh sebesar 50%. Jadi skill ini adalah tipikal defensif, di mana skill ini tidak bagus digunakan untuk open rally beruang atau join rally beruang. Tapi skill ini bagus digunakan saat bertahan terutama untuk pemain free player atau low spend. Dan skill ekspedisi kedua Long Fei adalah defense naik, di mana Long Fei meningkatkan ketahanan pasukan, meningkatkan defense total squad sebesar 25%. Skill ini juga tipikal defensif. Skill ini lumayan cukup bagus untuk bertahan. Hero ini sangat bagus untuk free player atau low spend, yang kebanyakan gaya mainnya adalah bertahan. Dan untuk skill ekspedisi ketiga Long Fei adalah damage naik, memberikan peluang 25% bagi serangan semua squad untuk memberikan 200% damage. Damage yang diberikan sangat besar. Skill ini tipikal ofensif. Walaupun skill ini berbasis peluang, tetap saja damage yang diberikan sangat besar. Jadi Long Fei memiliki 2 skill defensif dan 1 skill ofensif. Walaupun skill Long Fei tidak sebagus skill Alchar, tetapi statistik keseluruhan Long Fei 2 kali lipat lebih bagus dari Alchar. Jadi bisa dibilang Long Fei tetap lebih bagus dari Alchar untuk free player atau low spend.
Kecuali untuk Mega Well yang memiliki perlengkapan maksimal dan memiliki statistik 11-12 untuk mempertahankan istana saat perang istana, mungkin opsional. Bisa dilihat dari skillnya tergantung strategi masing-masing. Oke, sekarang kita lihat di bagian widget atau senjatanya. Bisa kalian lihat di sini. Untuk skill eksplorasi, memulihkan darah Long Fei sebesar 15% dari damage yang diberikan. Jadi Long Fei ini sangat bagus ditaruh di barisan terdepan. Long Fei dapat menahan serangan musuh lebih lama. Dan untuk skill ekspedisi, meningkatkan attack squad bertahan sebesar 15%, jadi skill ini adalah tipikal defensif. Skill ini akan aktif saat mempertahankan kota kalian, atau saat menjadi kapten garrison. Senjata yang memiliki skill tipikal defensif sangat bagus banget untuk pemain free player atau low span, dan sumber untuk mendapatkan hero ini adalah dari roulette hero. Kalian bisa mendapatkan hero ini dengan gratis dari bermain roulette hero. Untuk mencapai bintang 5, kalian harus spin 120 kali setiap roulette hero muncul. Dan diamond yang dibutuhkan saat spin 120 kurang lebih 162.000 diamond. Nah, untuk hero selanjutnya, ini yang membuat kalian bingung dan dilema. Jika kalian pemain free player atau low span, mana yang harus diambil Truth atau Vivian? Sebelumnya aku sudah pernah membuatkan video tentang Truth dan Vivian, tapi sekarang aku akan membahasnya sekali lagi. Aku akan menjelaskan secara detail tentang Truth dan Vivian, lalu aku akan memberitahu mana yang harus diambil untuk free player atau low span. Jadi kita mulai dari hero dengan bayaran yang mudah dulu, yaitu Truth. Jika kalian pemain free player atau low span, kalian dapat mengambil hero Truth. Kalian bisa membuatnya bintang 5, karena hero ini sangat mudah didapatkan, banyak sumbernya seperti gubernur terkuat, KVK, promo harian dan lain-lain. Oke, mari kita lihat skillnya. Skill eksplorasi pertama Truth adalah Area of Effect Damage. Seperti yang kalian tahu, hero yang memiliki skill Area of Effect Damage sangat bagus di arena. Tetapi damage yang diberikan tidak terlalu tinggi, jadi bisa dibilang Truth untuk di arena sangat rata-rata. Dan untuk skill kedua Truth adalah damage naik. Truth memberikan damage sebesar attack 70% kepada musuh di sekitarnya dan membuat mereka terkena stun selama 1,5 detik. Ini skill lumayan cukup bagus di arena. Dan untuk skill ketiga Truth adalah attack naik. Truth mengeluarkan Auman Primo, meningkatkan attack semua pasukan sebesar 5%. Skill ini adalah tipikal ofensif, jadi ketiga skill Truth adalah ofensif. Skill ini damage-nya tidak terlalu besar, makanya Truth untuk di arena sangat rata-rata. Untuk skill ekspedisinya bisa kalian lihat di sini. Skill ekspedisi pertama Truth adalah kerusakan diturunkan dan kerusakan naik. Maksudnya mengurangi damage yang diterima dan meningkatkan damage yang diberikan. Truth memiliki skill hybrid, di mana skill ini bagus digunakan untuk join rally dan join garrison, jadi cocok banget buat free player dan low span. Dan skill kedua Truth adalah damage tambahan meningkat. Cavalry Truth memiliki 20% peluang memberikan damage tambahan sebesar 100% ke semua musuh saat menyerang. Skill ini sangat bagus, kalian bisa memainkan rasio cavalry saat menggunakan hero Truth. Dan untuk skill ketiga Truth adalah damage naik dan kerusakan diturunkan. Skill ini juga hybrid, skill ini bisa digunakan saat menyerang dan bertahan. Cocok buat pemain free player yang ingin menyerang dan sekaligus bertahan saat kota kalian diserang. Jadi Truth memiliki dua skill hybrid dan satu skill ofensif. Dan Truth ini akan dipakai jangka panjang saat perang istana. Untuk skill widget atau skill senjatanya bisa kalian lihat di sini. Skill eksplorasi Truth memiliki peluang 35% untuk membuat target terkena stun selama 1 detik. Skill ini sangat menyebalkan dan kuat di arena. Dan untuk skill ekspedisi Truth adalah meningkatkan lethality squad sebesar 15%. Skill ini sangat bagus digunakan saat open rally beruang. Skill ini akan aktif saat kalian membuka rally. Dan cara mendapatkan hero ini cukup mudah, karena banyak sumbernya untuk mendapatkan pecahan Truth. Kalian bisa memenangkan event gubernur terkuat atau KVK. Selanjutnya kita bahas hero dengan bayaran yang sulit, yaitu Vivian. Vivian adalah hero dengan bayaran yang sulit karena hero ini sangat mahal. Jika kalian pemain free player atau low spend yang sudah menabung fragmen dengan banyak dan kalian ingin kuat di arena dan suka bermain agresif, kalian bisa mengambil hero Vivian. Bisa kalian lihat skillnya.
Skill eksplorasi pertama Vivian adalah Area of Effect Damage, memberikan Area of Effect Damage sebesar attack 252% dan mengurangi attack speed target sebesar 50% selama 2 detik. Skill ini sangat kuat banget di arena, bisa dibilang arena sekarang diacak-acak oleh Vivian. Jadi buat pemain free player yang ingin kuat di arena dan memiliki 1000 fragmen, kalian bisa ambil Vivian. Untuk skill kedua Vivian adalah damage naik, memberikan damage sebesar attack 140% dengan peluang 50% memberikan damage 2 kali lipat. Skill ini juga sangat kuat di arena. Dan skill ketiga Vivian adalah damage naik, memberikan damage sebesar attack 49% per detik kepada musuh dalam jangkauan selama 3 detik. Skill ini juga tipikal ofensif. Jadi ketiga skill Vivian adalah ofensif, dan semua memberikan damage yang besar. Selanjutnya skill ekspedisi pertama Vivian adalah damage yang diterima musuh naik. Vivian meningkatkan damage yang diterima musuh sebesar 25%. Skill ini tipikal ofensif dan sudah pasti aktif. Ini skill bukan berbasis peluang, jadi skill ini bagus banget digunakan untuk join rally beruang. Dan untuk skill kedua Vivian adalah damage tambahan meningkat dan damage yang diterima musuh meningkat. Vivian memberikan tambahan damage sebesar 100% pada serangan semua squad setelah 4 serangan, dan membuat target menerima damage tambahan sebesar 15% untuk serangan berikutnya yang diterima. Skill ini sangat mematikan, bisa membunuh musuh dengan banyak. Ini skill cocok buat pemain agresif yang suka bakar-bakar. Dan untuk skill ketiga Vivian adalah damage tambahan meningkat. Vivian melengkapi pemanahnya dengan jebakan koin khusus. Setelah 4 serangan, serangan pemanahnya yang berikutnya akan memberikan damage tambahan sebesar 60% kepada semua musuh. Skill ini juga sangat mematikan, bisa membunuh musuh dengan banyak. Jadi ketiga skill Vivian adalah ofensif. Bagus banget untuk pemain agresif yang suka bakar-bakar. Untuk widgetnya atau senjatanya bisa kalian lihat di sini. Skill eksplorasi Vivian adalah memungkinkan menembak musuh acak saat menggunakan skill, mendahulukan hero, memberikan damage sebesar attack 70%. Skill ini sangat kuat di arena, bisa membunuh musuh dalam sekejap. Dan untuk skill ekspedisi Vivian adalah meningkatkan defense squad bertahan sebesar 15%. Skill ini akan aktif saat kota kalian diserang atau menjadi kapten garrison. Skill ini sangat bagus buat pemain free player atau low spend. Jadi sampai sini kalian sudah paham dan bisa memilih hero mana yang cocok dengan kalian. Kalau aku sendiri lebih merekomendasikan Truth untuk pemain free player dan low spend. Karena hero Vivian sangat mahal. Kalian hanya bisa mendapatkan pecahan Vivian dari Aula Pahlawan saja. Tapi jika kalian memiliki fragmen 1000 lebih dan suka bermain agresif dan ingin kuat di arena, kalian bisa juga mengambil Vivian. Sesuaikan saja dengan gameplay kalian. Oke, kurang lebih gitu aja penjelasan untuk hero Gen 5. Jika kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin belajar cara main yang benar atau belajar spend yang benar, kalian bisa langsung join grup komunitas aku di WhatsApp atau di Discord. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.